Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Pips, di saat pemerintahan sedang tidak baik-baik saja, pemahaman materi kewarganegaraan menjadi penting untuk mencegah perpecahan. Video ini akan membahas salah utama aspek pendidikan kewarganegaraan yang penting setiap warga negara miliki. In order to be a smart and good citizen, untuk itu penting pula diajarkan dalam disiplin ilmu pendidikan kewarganegaraan. Dimulai dari definisi. Jadi ilmu pendidikan kewarganegaraan adalah ilmu pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan metode-metode tertentu secara ilmiah untuk menyelidiki program pendidikan kewarganegaraan. Merupakan pengembangan dari ilmu kewarganegaraan, IPKN meliputi seluruh kegiatan yang ada di sekolah melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler yang dilaksanakan dalam dan di luar kelas melalui diskusi ataupun kegiatan organisasi kesiswaan. Olehnya, IPKN sebagai disiplin ilmu harus memenuhi unsur-unsur pengetahuan, diantaranya yang pertama, objektif, di mana IPKN harus memiliki objek kajian tertentu. Yang kedua, metodis, di mana dalam perjalanan menemukan kebenaran dari objek kajian tertentu itu dilaksanakan dengan metode ilmiah. Yang ketiga, sistematis, yang berarti IPKN harus diuraikan dan dirumuskan dalam hubungan yang teratur dan logis sehingga menciptakan satu kesatuan utuh terpadu, mampu menjelaskan fenomena terjadi suatu peristiwa. Dan yang keempat itu terkontrol, di mana IPKN mesti memiliki komunitas keilmuan atau community of scholar yang mengkaji IPKN sebagai wadah keilmuan kritisi atau memiliki review keilmuan sebagai check and balancesnya. Lalu selanjutnya, ciri-ciri IPKN sebagai disiplin keilmuan meliputi yang pertama, merupakan program studi yang menuntun kepada proses yang positif. Yang kedua, memiliki materi pokok demokrasi politik yang diperluas dengan pengaruh positif dari pendidikan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dalam hal ini dapat berupa penyisipan muatan materi ideologi seperti Pancasila dan falsafah hidup masyarakat lainnya seperti norma. Yang ketiga, bersifat interdisipliner, di mana dalam proses penemuan kebenarannya meliputi berbagai disiplin ilmu sebagai alat memudahkan siswa memahami materi lebih jauh. Dan yang keempat, memiliki tujuan melatih berpikir kritis dan analitis, sehingga tindakan demokratis yang dilakukan sesuai dengan standar warga negara yang baik untuk masa depan. Dalam hal ini setiap tindakannya sesuai dengan Pancasila dan pedoman hidup lainnya. Untuk memahami PKN lebih jauh, ada 3 kompetensi dasar warga negara yang dapat diterapkan demi menggapai tujuan yang diinginkan IPKN itu sendiri. Kalau kita lihat di slide ini ada 3 lingkaran yang saling bersinggungan di mana menggambarkan 3 kompetensi dasar ini. Yang pertama itu ada civic knowledge. Dapat disimpulkan jika civic knowledge itu merupakan segala pengetahuan dan suatu hal yang harus diketahui, dipahami dan dimiliki oleh warga negara berkenaan dengan hak dan kewajiban, hukum, politik, sistem pemerintahan, konstitusi, serta sistem demokrasi sebagai penunjang untuk bisa berpartisipasi aktif bagi bangsa dan negaranya. Dan yang kedua ada civic skills. Civic skills itu kemampuan yang memungkinkan warga negara untuk aktif berpartisipasi dalam proses politik sosial, mengontrol pemerintahan, dan keterampilan-keterampilan hidup lainnya yang sangat penting dalam era modernisasi untuk mendukung terciptanya masyarakat yang lebih demokratis dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir itu ada civic disposition, yaitu kecenderungan dan kebiasaan warga negara untuk bertindak sesuai prinsip-prinsip penghormatan terhadap hak. Ada juga untuk hidup bersama secara harmonis dan secara keseluruhan merupakan hasil dari pengembangan pengetahuan dan keterampilan kewarganegaraan. Itu dia materi dari ilmu pendidikan kewarganegaraan, khususnya dalam hal ini 3 kompetensi dasar kewarganegaraan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.